Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, tetap semangat, luar biasa. Bisa dipahami ya? Bisa. Selamat pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Baik, tepuk tangan buat kalian. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kamu pernah menjelaskan langkah-langkah melakukan tentang suatu hal? Pernah. Apa tuh, menjelaskan apa? Cara membuat Cara memahami. Oh, ya. Nah, bagaimana cara kamu menjelaskan langkah-langkah tersebut? Bagaimana? Saya menjelaskan cara membuat es teh manis mulai dari alat dan bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah membuatnya. Baik, ada lagi? Saya pernah bikin Kue. Cara-caranya itu saya menjelaskan cara membuat kue mulai dari alat dan bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah membuatnya. Ya, baik, benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar. Di sini ada gambar apa? membuat kopi. Membuat kopi. Bisa. Ya, kalian pasti sering kan membuat mie instan dan kopi. Nah, cara membuat mie instan dan kopi merupakan salah satu contoh teks prosedur. Kenapa sih bisa dikatakan contoh teks prosedur? Karena ada langkah-langkah dalam membuatnya. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita mempelajari teks prosedur, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat mengidentifikasi alat, bahan, serta langkah-langkah yang terdapat pada video teks prosedur yang diberikan guru dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat membuat kerangka teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Dan yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat menulis teks prosedur secara utuh. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, biasanya teks prosedur terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, ataupun tutorial melakukan langkah tertentu. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan teks prosedur? Memberikan informasi. Ya, benar sekali. Jadi, tujuan teks prosedur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kita lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur sederhana? Pak, ada yang tahu? Saya, Bu. Teks prosedur sederhana merupakan panduan teknis yang berisi langkah atau cara yang harus dilakukan untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur sederhana merupakan panduan teknis yang berisi langkah atau cara yang harus dilakukan untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. Dalam teks prosedur sederhana, terdapat langkah yang harus diambil, batasan materi yang harus diambil, dan langkah-langkah yang harus dijelaskan secara berurutan. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Apa sih teks prosedur kompleks? Bu, teks
kompleks merupakan teks prosedur yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang banyak langkah dalam melakukannya. Dan yang jenis teks prosedur yang terakhir ada teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur protokol? Bu, teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur protokol merupakan teks yang berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Ya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Ada berapa struktur teks prosedur? Ada 4. Ya, yang pertama ada pengantar. Yang kedua ada ya, yang ketiga ada dan yang terakhir ada yang pertama ada pengantar atau pembuka. Ya, dalam bagian ini disampaikan informasi terkait hal yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, bagian yang kedua ada alat dan bahan, biasanya disebut juga material. Berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bagian ini belum tentu dijumpai di setiap teks prosedur. Misalnya teks prosedur yang berisi langkah melakukan sesuatu yang hanya berisi langkah-langkah saja tanpa adanya material. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, di bagian ini berisi uraian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan di bagian terakhir ada simpulan. Nah, di bagian ini berisi penegasan ulang atas tujuan yang diharapkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya ada cara menulis teks prosedur. Ada apa saja cara menulis teks prosedur? Yang pertama ada menentukan topik. Ya, yang kedua ada menentukan tujuan. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Dan yang keempat ada menyusun yang kelima membangun informasi. Ya, dan yang keenam Koreksi dan revisi. dan yang terakhir ada menulis teks prosedur secara utuh. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Nah, contoh membuat es kopi susu. Alat dan bahannya ada cangkir, sendok teh, 2 sendok kopi bubuk, 1 sendok susu atau creamer. Yang terakhir ada air panas. Langkah-langkahnya yang pertama, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air hangat, kemudian aduk kopi hingga larut. Yang ketiga, tambahkan susu atau creamer dan aduk hingga merata. Yang keempat, diamkan hingga beberapa saat hingga kopi tidak terlalu panas. Yang kelima, masukkan es batu secukupnya. Dan yang terakhir ada es kopi susu siap dihidangkan. Siapa yang pernah membuat es kopi susu? Saya. Enak tidak? Terakhir ada unsur kebahasaan teks prosedur. Ada apa saja sih unsur kebahasaan teks prosedur itu? Ada 3. Benar. Kalimat Misalkan pada teks prosedur mengenali kalimat ajaran atau arahan. Teks prosedur mengenali kalimat versi dalam teks prosedur. Ya, benar. Jadi unsur kebahasan teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menelaah kalimat meletakkan pada teks prosedur. Meletakkan kalimat merupakan bentuk penghilangan unsur tertentu yang sama dan sudah disebutkan dalam suatu teks atau kalimat sebelumnya. Dan yang kedua ada mengenali kalimat ajakan atau larangan dalam teks prosedur. Kalimat ajakan merupakan kalimat yang bertujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Sementara kalimat larangan salah satu jenis kalimat yang sering digunakan manusia dalam berkomunikasi setiap hari. Dan yang ketiga ada mengenali kalimat inversi dalam teks prosedur. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau dengan kata lain posisi predikatnya berada di awal kalimat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nama yang Ibu sebut silakan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama ada Nisa, Niken, Farah, Regina. Dan yang kedua ada Dewi, Nadira, Aima. Dan kelompok yang ketiga ada Salsa, Adla, Naila. Dan kelompok yang
Bisa dipahami? Bisa. Ya. 15 menit cukup? Cukup. Ya, mulai dari sekarang.
maju. Saya kelompok 1, Bu. Nah, kelompok 1 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada tujuan dari video tersebut yaitu cara membuat es krim buah naga. Tujuannya, buah naga merupakan buah yang kaya serat dan dapat meningkatkan sistem pencernaan, memiliki kandungan rendah kalori dan cocok untuk diet sehat, sehingga dapat diolah menjadi es krim buah naga. Topik yang dipilih yaitu cara membuat es krim buah naga. Alat yang diperlukan 1 blender, 2 sendok, 3 mangkok kecil, 4 piring, 5 gelas, 6 cetakan es krim, 7 stik es krim. Kemudian bahan yang diperlukan untuk membuat es krim buah naga. Yang pertama ada buah naga, kedua gula pasir, 3 air putih. Langkah-langkahnya yaitu memasukkan buah naga ke dalam blender, kemudian tambahkan gula, selanjutnya tambahkan air, kemudian blender sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan, beri stik es krim, bekukan dalam freezer, kemudian tunggu beberapa jam. Dan terakhir, es krim siap untuk dinikmati. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rieta dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok 3. Judulnya membuat es mangga. Tujuannya untuk melepas dahaga. Alat atau bahan alat yang dibutuhkan: gelas, termos, sendok, pisau mangga, es batu, mangga, air, daun. Untuk langkah-langkahnya: 1. Siapkan gelas. Yang kedua, masukkan pisau mangga ke dalam gelas. Yang ketiga, tuang air secukupnya. Yang keempat, masukkan mangga kemudian dihaluskan. Yang kelima, masukkan es batu es. Yang keenam, masukkan periso yang telah dilarutkan. Yang ketujuh, masukkan air putih. Kemudian hias semenarik mungkin. Yang ke-9, es mangga siap disajikan. Untuk penutup, selamat menikmati es mangga yang sangat segar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan untuk menghilangkan dahaga. Alat atau bahan alat berupa gelas dan bahannya es batu, sirup jeruk, susu full cream, biji selasi, dan nata de coco. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Masukkan sirup jeruk, 2. Tambahkan nata de coco, 3. Masukkan es batu, keempat campurkan biji selasi, dan yang kelima tuangkan susu full cream. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini membacakan hasil diskusi di kelompok kami. Topik yang dipilih cara membuat jahe. Tujuannya, jahe adalah tumbuhan yang baik untuk kesehatan. Selain itu, jahe juga bisa dibuat untuk minuman dan juga jahe. Berikut langkah membuatnya. Bahannya, bahan dan alat. Alat yang pertama kompor, gelas, panci, sendok, dan piring. Bahan jahe, lemon, air, dan gula merah. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan semua bahan. Kedua, haluskan jahe. Ketiga, tuangkan air ke dalam panci lalu panaskan. Keempat, masukkan jahe dan air yang tadi dipanaskan. 5. Aduk dan masukkan gula merah. Aduk lalu tuangkan ke dalam gelas. Peras lemon ke dalam gelas yang sudah berisi jahe. Yang terakhir, lalu buat dan berisi yang berbeda. Terima kasih. bisa dipahami ya materi kita hari ini mengenai teks prosedur? Bisa. Jelas? Jelas. Bagaimana pembelajaran kita hari
Ya, Nadia. Jadi simpulannya adalah teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama pengantar atau pembuka, dan yang kedua material, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat simpulan. Cara menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Kedua, menentukan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat. Yang kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Keenam, koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap. Dan yang terakhir, menulis teks prosedur secara utuh. Unsur pembahasan teks prosedur ada 3. Menelaah kalimat plus pelesapan pada teks prosedur. Mengenali kalimat ajakan atau larangan dalam teks prosedur, dan yang terakhir mengenali kalimat inversi dalam teks prosedur. Sudah. Ya, tepuk tangan buat gue tadi. Aku rasa cukup ya pertemuan hari ini. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menulis teks prosedur secara individu ya. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Karena dengan belajar hidup kalian pasti akan lebih lancar. Mari akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.